bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Selamat malam. 2 pekan sudah banjir dan longsor melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dihantam bencana. 52 kabupaten dan kota terdampak. Lebih dari 900 orang dilaporkan meninggal dan ribuan warga terluka. Mereka yang jadi korban masih bertahan dan menguatkan diri di tengah penampungan, tenda, atau bangunan yang masih tersisa. Penyakit mulai menyerang, anak-anak harus turun ke jalan ikut meminta belas kasih dan pertolongan. Sementara ada pejabat yang memilih diam, bahkan pergi pelesiran. Di tengah situasi bencana, komunikasi antar lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah pun jadi tanda tanya. Bagaimana sebenarnya pola penanganan bencana dan rencana penyelamatan dan menolong saudara-saudara kita di Sumatera? Inilah Satu Meja The Forum, mitigasi bencana, ajang pemulihan atau pencitraan. Penanganan bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera terus dilakukan. Namun, sejumlah elit politik, pejabat, dan kepala daerah justru membuat kegaduhan dengan tindakan dan pernyataan yang dianggap tak berempati dengan korban. Saat rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Presiden Prabowo Subianto menyindir Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang berangkat umroh di tengah bencana yang melanda daerahnya. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Kalau itu. Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, kemudian meminta maaf karena keluar negeri untuk umroh pada saat darurat bencana banjir. Dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Sebelumnya, Bupati Aceh Tenggara, M. Salim Fakhri, melontarkan pernyataan kontroversial saat Presiden Prabowo berkunjung ke daerah bencana. Dia berharap Prabowo bisa jadi presiden seumur hidup. Tidak ada presiden seperti beliau, menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Tak hanya kepala daerah, jajaran kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran juga terkesan tak kompak dan saling lempar kesalahan atas tragedi yang terjadi. Pernyataan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menjadi sorotan karena meminta Menteri SDM, Menteri Kehutanan, dan Menteri Lingkungan Hidup taubat nasuha imbas bencana di Sumatera. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total. Bahasa NU-nya taubatan nasuha. Menteri SDM, Bahlil Lahadalia, merespon dengan mengatakan Muhaimin juga harus ikut taubat. Bahlil pun menegaskan,
Dirinya hanya bisa diperintah Presiden Prabowo. Kalau pertobatan nasuha, Caimin juga pertobatan nasuha lah, semuanya ya, oke ya. Semua kita semua harus apa ya, evaluasi diri, ya. Kalau saya kan presiden saya kan Pak Presiden Prabowo, yang bisa di kabinet yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo. Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut taubat harus dilakukan bersama-sama. Raja Juli mengaku Muhaimin telah meminta maaf atas pernyataannya. Ajakan tobat, apakah tobat nasuha, apakah tobat ekologi, setiap hari insya Allah kita melakukan tobat. Cuman konteksnya ketika itu Caimin yang meminta maaf kepada saya, maksudnya bukan itu, kata Caimin. Ayo kita tobat bareng-bareng gitu ya, dan ya harus kita lakukan secara bersama-sama. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno mendorong pejabat harus berhati-hati dalam membuat pernyataan, terutama di tengah penanganan bencana. Tapi pada saat yang bersamaan, antara elit-elit kunci di negara kita, para menteri di kabinetnya Pak Prabowo Subianto, satu sama yang lain, ini terlibat dalam satu tawuran opini dalam konteks menangani persoalan banjir dan longsor di Sumatera. Memang semua pihak harus berhati-hati dengan statement-statementnya. Elit politik dan para pengambil kebijakan seharusnya lebih mengedepankan penanganan bencana dan memberi perhatian kepada korban. Bukan sibuk mencari simpati dengan beragam pencitraan, juga melontarkan pernyataan yang tak berempati terhadap korban dan memicu kegaduhan. Mitigasi bencana, ajang pemulihan atau pencitraan adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Mas Yanuar Nugroho. Malam Mas Yanuar, pengamat kebijakan publik. Dan juga ada di sebelah kiri saya Profesor Gun Gun Herianto, Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta. Malam, Prof. Gun Gun. Lalu di sambungan via Zoom ada Mas Puji Pujiono, anggota pengarah BNPB yang sedang menghadiri conference di Bangkok. Oke, sebelum saya memulai dialog, saya akan terlebih dahulu menghubungi jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba di Aceh Tamiang. Emir, bisa diceritakan update dan situasi terkini yang ada di Aceh Tamiang? Ya, selamat malam Mas Budiman dan juga saudara. Jika kita berbicara tentang update terkini ataupun kondisi pengungsi saat ini, tentunya jauh lebih baik dibanding pertama kali tim liputan Kompas TV tiba, yaitu pada 6 hari pasca banjir atau tepatnya pada 2 Desember lalu. Saat ini Mas Budiman dan juga saudara, pengungsi sudah mulai dapat kembali merasakan air yang layak konsumsi, begitu juga dengan bantuan berupa makanan, pakaian dan juga obat-obatan yang terus disalurkan. Dan pantauan kami juga tadi Mas Budiman dan juga saudara, tenda-tenda dari BNPB ataupun dari relawan sudah mulai didirikan untuk tempat pengungsi berlindung dari hujan dan juga panas. Yang sebelumnya masih banyak pengungsi yang menggunakan tenda seadanya yang tentunya tidak layak untuk dijadikan tempat berlindung dari hujan dan juga panas. Dan jika kita berbicara update terkini lainnya dari fasilitas umum, memang pasca banjir ini banyak sekali fasilitas umum yang rusak, terutama material lumpur yang menutupi badan jalan. Sejauh ini memang setiap harinya alat-alat berat sudah dikerahkan untuk membersihkan badan jalan dari material-material lumpur. Namun tentunya ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya untuk memulihkan fasilitas umum kembali normal. Namun untuk listrik, jika kita berbicara listrik, Mas Budiman dan juga saudara, saat ini di Aceh Tamiang masih belum mendapatkan pasokan listrik ataupun pasokan listrik belum normal. Dan saat ini saya berada di alun-alun Kabupaten Aceh Tamiang. Anda dapat melihat di belakang saya lampu ataupun listrik sudah menyala, dan ini masih menggunakan genset ataupun pembangkit daya untuk memberikan pasokan listrik. Meskipun memang Menteri SDM kemarin mengatakan hampir 100% di Aceh Tamiang akan pulih
total ataupun kembali pulih listriknya. Namun faktanya adalah sampai dengan saat ini listrik di Aceh Tambiang belum kembali normal. Dan update terkini lainnya dari bidang kesehatan misalnya, memang pasca banjir yang menerjang fasilitas kesehatan ataupun layanan kesehatan lumpuh total. Namun saat ini dari Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia di Aceh Tambiang sudah kembali beroperasi, dan memang dikatakan tadinya saat ini rumah sakit juga sudah bisa menampung pasien rawat jalan untuk warga yang membutuhkan perawatan intensif. Mas Budiman. Oke, Emir, itu kan Menteri SDM mengatakan 97% listrik di Aceh sudah menyala gitu. Tapi tadi Anda laporkan ternyata belum menyala ya di Aceh Tamiang ya? Ya, memang faktanya seperti itu Mas Budiman dan juga saudara. Saat ini di Aceh Tamiang sebagian besar wilayahnya masih gelap total. Begitu juga dengan di daerah perkotaan ataupun di daerah pusat ekonomi yaitu Kuala Simpang masih gelap. Adapun titik-titik yang memiliki penerangan saat ini masih menggunakan genset sebagai pemasok utama arus listrik, Mas Budiman. Oke, jadi gimana reaksi dari masyarakat Aceh Tamiang ketika listriknya ternyata belum menyala? Ya, saat kami terjun langsung menemui masyarakat, Mas Budiman dan juga saudara, memang banyak sekali keluhan dari warga yang merasa dibohongi oleh Menteri SDM yang memang mengatakan kemarin listrik akan kembali normal. Tapi faktanya sampai dengan hari ini pasokan listrik juga belum kembali normal. Begitu juga dengan akses air bersih. Dan saat ini masih belum kembali normal. Warga adapun air-air yang layak konsumsi itu didatangkan menggunakan mobil-mobil tangki yang mengambil air dari sumber yang jauh dari Aceh Tamiang ini. Oke, baik, Emir Syah Purba. Hati-hati, tetap meliput di Aceh Tamiang. Makasih. Mas Yanuar, saya ingin tanya terlebih dahulu ya. Ini kan ketika Menteri SDM Bahlil mengatakan 97% lah listrik akan segera menyala. Tapi tadi laporan dari Emir mengatakan masih gelap gulita kecuali menggunakan listrik. Apa sebetulnya yang salah ini? Gini Mas Budiman, saya kira kita perlu melihat bencana ini atau tepatnya penanganan bencana ini, kalau saya melihatnya dari kacamata yang lebih luas. Kacamata yang lebih luas itu maksud saya adalah bagaimana kapasitas negara merespon bencana. Jadi ini bukan hanya perkara klaim gitu ya, tetapi yang terlihat adalah bencana ini membuka tabir, bencana ini membuka situasi yang senyatanya bahwa ini bukan hanya soal komunikasi, tetapi kemampuan negara melindungi rakyatnya, menyelamatkan nyawa dalam keadaan yang paling parah, paling darurat. Itu ternyata tidak sekuat yang kita duga. Saya melihat ini... Tapi pernyataannya kan sekarang kan bagus semua kan? Iya, kalau saya melihat kenyataan dibandingkan pernyataan, Mas Budi ya. Karena pernyataan itu selalu bisa beraneka macam gitu ya pernyataannya. Tetapi kalau kita memang mau sungguh melihat bagaimana negara hadir, itu kan bukan dari pernyataan. Dari kenyataan. Dari kenyataan. Ya. Ada nggak negara di sana ketika dalam jam-jam pertama, dalam saat-saat pertama bencana, di mana kesempatan menyelamatkan nyawa itu harusnya masih bisa kita maksimalkan. Dan yang saya lihat adalah ini cukup lamban. Beberapa pemberitaan kan juga, dan Kompas sendiri juga menyampaikan itu, bahwa sekarang mereka yang meninggal itu bukan karena banjir, tapi karena kelaparan. Saluran air terganggu karena juga tidak hanya mayat manusia, tapi juga bangkai binatang. Itu akan terus bergulir ya, persoalan kesehatan, dan lama-lama bencana yang awalnya bencana alam ini jadi bencana kemanusiaan. Itu pun kita masih mendebat apakah sungguh-sungguh bencana alam natural disaster atau itu yang human induced gitu ya. Karena kerjaan kita sendiri, kesalahan kebijakan, kesalahan arah pembangunan yang membuat bencana menjadi skalanya sebesar ini. Oke, baik. Saya ke Mas Puji Pujiono yang sedang anggota pengarah BNPB. Mas Puji, bisa dijelaskan nggak update terakhir yang Anda terima soal situasi bencana di Sumatera sudah hampir 2 minggu sebetulnya. Apa update-nya Mas Puji? Masih di mute Mas Puji? Masih mute. Mas Puji masih di mute? Soal saya sudah didengar sekarang? Yo, oke, silakan. Halo? Ya, silakan. Sudah? Ya. Baik. Jadi
Maaf, saya sedang konferensi di Bangkok. Ini membahas situasi kemanusiaan karena bencana ini sifatnya regional, Mas Budiman. Di Sri Lanka yang meninggal 500, di Filipina 260, di Vietnam 100, di Thailand 150. Jadi kita bahas bersama ini masalah ini. Kembali ke pertanyaannya, update hari ini, saya kira secara umum, Mas Budiman, situasi bencana ini masih dalam fase kritis. Namun terkendali ya, dengan fokus utama pada pemulihan akses, baik fisik maupun terus mendorong logistik. Tadi disebutkan korban sudah mencapai hampir 1.000 ya, 969, dan 250-an masih hilang, Mas. Saya kira kendala utamanya masih tetap cuaca, Mas Budiman. Ini terus terjadi ya. Iya, ini salah satu dari awal sifat dari bencananya itu memang prohibitif, dalam artian banjir bandang dengan skala yang besar diikuti dengan cuaca yang terus-menerus. Jadi kami ini menggerakkan semua kapabilitas dari darat, laut, udara sampai dengan estafet lewat darat, Mas. Ini terus kita push ya. Jadi situasi terakhirnya, Mas, categorically ya masih kritis tapi terkendali gitu. Kritis tapi terkendali. Oke, baik Mas Puji. Mas Gun-Gun. Ini satu hal yang perlu disoroti adalah soal sebetulnya komunikasi ya. Komunikasi kebencanaan yang kita nggak tahu sebetulnya. Siapa sih yang menjadi juru bicara gitu. Dan di awal udah mengatakan bahwa bencana ini tidak semencekam di medsos lah, kira-kira begitu. Tapi apa sebetulnya masalahnya, kita bahas setelah jeda berikut ini. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesor itu. Kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Soal itu. Tidak ada itu. Itu adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan perginya Bupati Mirwan Amir ke luar negeri. Mas Gun-Gun, ini dari sisi kredibilitas penyampai pesan ya. Kalau kemudian Pak Prabowo, Presiden mengingatkan Bupati tidak pergi ke luar negeri, tapi Presiden juga kemudian ke luar negeri, itu kira-kira gimana ya? Ya, ini yang tentu publik juga menilai ya, bahwa di situasi yang krisis seperti sekarang, ini kan bencana ini menimbulkan situasi tidak nyaman dan tidak pasti, uncertainty anxiety. Itu butuh manajemen ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Salah satunya adalah goodwill untuk berada dalam penanganan bencana, ya, dan itu kemudian optimal dilakukan, baik oleh Presiden maupun jajarannya. Artinya kehadiran fisik, kehadiran kebijakan, dan kehadiran proses problem solving dari kebencanaan ini sangat diperlukan. Bupati, Presiden, dan seluruh jajaran menurut saya harusnya berada dalam penanganan bencana secara optimal. Salah satunya adalah menumbuhkan semangat dari warga masyarakat. Misalnya kemarin ada ratas sudah bagus tuh. Bagus. Ya, tapi kemudian kan pernyataan Presiden itu harus ada namanya ciri yang paling utama selain official itu direktif. Sampai ke bawah, kayak misalnya ketika Menteri ISDM ditanya, listrik gimana? 97%. Nah itu turun ke bawah itu kan akan dicek oleh jurnalis, oleh masyarakat, dan itu dikonfirmasi, sangat mudah mengkonfirmasinya. Dan ketika tidak konsisten antara apa yang dinyatakan ya dengan realitas yang diterima oleh masyarakat, disitulah terjadi gap tuh. Kalau terjadi gap, kira-kira apa dampaknya, Mas? Dampaknya akan muncul ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Dan semakin meluasnya ketidakpercayaan itu membahayakan bagi kredibilitas pemerintah. Karena kan pemerintah wajib hadir dengan segala instrumen yang dimilikinya untuk menangani bencana ini. Nah, kalau Mas Bud lihat dari sejak bencana ini muncul, salah satu ruang yang bolong besar dalam penanganan bencana adalah soal komunikasi kebencanaan. Update misalnya informasi, kemudian information role-nya seperti apa? Siapa sih the leader of information-nya? Nggak ada ya? Dalam konteks misalnya penanganan bencana ini, karena kan bencananya terjadi bukan hanya pada saat
bencana di hari H, tapi pasca bencana ini menumbuhkan kembali hope yang ada di masyarakat. Terus merevitalisasi banyak hal, bukan hanya soal semata-mata mental, tapi juga infrastruktur dan lain-lain. Dan itu menurut saya butuh kerja yang tidak cukup hanya di ucapan. Kalau ucapannya aja udah bermasalah, apalagi kemudian menurunkan itu ke hal-hal yang sangat praksis di lapangan untuk kemudian memperbaiki situasi. Oke. Mas Puji, sebetulnya di BNPB siapa sih yang ditunjuk sebagai spokesperson dalam konteks kebencanaan ini? Siapa Pak Puji sebetulnya? Kembali kepada yang diucapkan Pak Dekan tadi ya, dari pihak BNPB sejak terjadinya bencana ini, Kepala BNPB dengan semua jajaran, semua eselon sudah berada di garis depan mendampingi semua unit pemerintahan. Nah, dalam hal komunikasi, BNPB mengadakan press conference setiap hari dengan recap yang dilakukan hari ini, rencana ke depan ya, isu yang dihadapi dan sebagainya. Kita mempunyai kepala pusat data dan informasi di BNPB yang menghimpun semuanya ini, kemudian mengkomunikasikannya kepada publik, di samping juga tentunya menyampaikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Koordinator dan sebagainya. Jadi ada juru bicaranya, kepala pusat data dan informasi di BNPB, Mas Budiman. Oh, jadi sekarang juru bicara bencana ini adalah Kapus Datin BNPB ya? Secara struktural beliau adalah orang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengkomunikasikan operasi. Tentunya Bapak Kepala ada di garis depan setiap hari untuk menyampaikan briefing setiap jam 5 sore, dan datanya ada di pusat pengendalian operasi, baik di lapangan, di pusat pendampingan nasional maupun di Jalan Pramuka. Oke, baik Mas Yanuar. Artikel Anda di Kompas justru mengkritik sebetulnya. Siapa sebenarnya spokesperson dari bencana ini? Tadi Pak Puji mengatakan itu adalah Kapus Datin dari BNPB itu. Apa yang salah sebetulnya nih? Begini ya Mas Bud, yang saya lihat dan saya amati, mengapa begitu pentingnya ada orang atau ada sentra untuk menyampaikan informasi. Karena menurut saya, bisa jadi saya salah, tapi kemudian dari bacaan, dari berita segala macam, bencana ini skalanya itu besar. Hari Sabtu kemarin kebetulan saya diminta menjadi fasilitator, moderator, teman-teman yang dulu pernah menangani tsunami Aceh. Menurut cerita teman-teman, ketika tsunami Aceh Nias melanda, itu yang kena itu pesisir, Aceh, Pulau Nias dan pesisir. Sekarang luasannya itu semua kena sampai ke hulu. Bagi saya yang melihat dari kacamata pembangunan, dari kacamata kebijakan pembangunan, skala semacam ini itu butuh waktu pemulihan yang panjang. Tentu tanggap darurat ada, tetapi kalau saya melihat langsung, saya melihat dalam sebuah perspektif jangka panjang gini, Mas. Maksudnya jangka panjang itu pemerintahan ini sedang gencar kan, mendorong MBG, mendorong cek kesehatan gratis, mendorong koperasi desa merah putih. Pendeknya semua asta cita dan semua tenaga ke sana. Dan dalam upaya itu tentu untuk mendapatkan legitimasi dari publik bahwa memang asta cita itu mesti dikerjakan karena itu prioritas pemerintah. Di tengah-tengah ini terjadi bencana. Kalau bencana ini tidak ditangani, Mas Budiman, apapun yang dikerjakan pemerintah ke depan itu dalam bahaya besar terdelegitimasi. Kita meningkatkan skala MBG, ditanya, Sumatera nggak diurusi. Kita meningkatkan cek kesehatan gratis, Sumatera nggak diurusi. Kita mau meningkatkan semuanya lah. Artinya program-program pembangunan ini dengan sangat mudah terdelegitimasi ketika penanganan bencana Sumatera ini tidak memadai. Dan kita tahu implikasi politiknya ketika program pemerintah itu terdelegitimasi, bahayanya ke pemerintah sendiri kan. Berarti pemerintahnya tidak kompeten, pemerintahnya tidak memprioritaskan, dan lama-lama seperti kata Mas Gun tadi, ini bukan soal komunikasi, tapi esensi pemerintah sendiri terdelegitimasi. Karena Mas, termasuk Presiden luar negeri ya, itu kan mendelegitimasi menurut juga. Saya ya, karena begini, pemulihan secara fisik, karena kan tidak hanya tanggap darurat, syukurlah sudah berjalan, tadi dilaporkan dari lapangan. Tetapi pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi, itu butuh waktu jauh lebih panjang daripada umur kabinet ini.
Berapa lama Mas kira-kira? Kalau dari pemberitaan dari teman-teman yang mengamati ini, pemulihan sampai keadaan sebelum bencana 25 sampai 30 tahun. 30 tahun lagi situasi Aceh baru akan normal. Karena ini dari hulu sampai ke hilir. Benar ada faktor cuaca, benar ada faktor perubahan iklim. Tetapi kesalahan pembangunan membiarkan daerah hulu dikonversi jadi kebun dan lain-lain itu memperparah karena perspektif kita melihat bencana itu atau melihat kondisi ini bukan preventif, nanti saja. Tentu saja ada implikasi politik dan lain-lain, nanti kita bisa ngomong lebih panjang. Tapi yang saya mau bilang adalah umur penyelesaian bencana ini, Mas, lebih panjang daripada umur pemerintah sekarang ini. Jelas itu. Jadi kalau kita tidak serius, pemerintah tidak serius menangani bencana ini akan mendelegitimasi pemerintahan ini sendiri. Oke, ini akan ada kecenderungan proses delegitimasi terhadap pemerintah jika tidak ditangani serius. Tapi bagaimana kemudian pihak-pihak yang memanfaatkan untuk pencitraan politik? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Kang Gun-Gun, ini banyak sekali pernyataan-pernyataan politik di tengah bencana ya. Tadi kita lihat bagaimana Bupati di Aceh minta Presiden Prabowo seumur hidup, ya kan? Muhaimin Iskandar mengajak Raja Juli, mengajak Bahlil dan lingkungan hidup untuk tobat nasuha, ya kan? Dan banyak sekali. Ini apa sih yang Anda baca ini kok di tengah bencana malah banyak political statement gitu? Iya, ini menunjukkan kegagalan mengembangkan komunikasi empati. Menurut saya kegagalan mengembangkan komunikasi empati itu karena tidak memahami suasana kebatinan orang dalam ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Ini menyedihkan sih sebenarnya, apalagi kemudian pernyataan-pernyataan itu disampaikan oleh pejabat-pejabat publik. Oke. Contoh misalnya, ini panggung bencana, bukan untuk impression management. Bencana itu dijadiin panggung untuk manajemen kesan diri dalam konteks personal branding. Itu luar biasa menurut saya, kekeliruan mendasar. Luar biasa kekeliruan ya? Iya, dalam konteks membangun citra politik. Karena itu juga akan backfire sih bagi yang bersangkutan. Contoh misalnya, kenapa sih harus datang ke lokasi banjir dengan memanggul beras misalnya? Padahal tugas seorang menteri itu dengan kebijakannya melampaui hal-hal teknis hilir seperti itu gitu. Nah, ini contoh lain adalah pernyataan anggota DPR yang mempertanyakan soal kerelawanan warga. Oke, coba kita dengar dulu ya. Apa sih yang dimaksud oleh Kang Gun-Gun sebagai pernyataan anggota DPR itu Endi Patwijaya, bisa diputar mungkin supaya lebih kontekstual? Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Itu adalah pernyataan dari Endi Patwijaya, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Gerindra daerah pemilihan Riau. Kang Gun-Gun, cuma 50 miliar yang paling-paling seakan-akan, gimana Anda merespon rakyat membantu rakyat dicemooh wakil rakyat? Nah itu contoh nyata agresivitas verbal yang tidak memahami suasana kebatinan. Kan harusnya pernyataan wakil rakyat ketika ada rakyat yang kemudian tergerak untuk melakukan kerelawanan dengan cara misalnya crowdfunding seperti itu, ya kan? Untuk menyumbang, kemudian sama-sama berempati, membantu sesama, itu harusnya mendapatkan dukungan. Dan logikanya keliru ketika membandingkan peran pemerintah itu dengan kerelawanan warga. Pemerintah itu memang bisa melakukan banyak hal karena setiap hari pajak masuk ke pemerintah, ya kan? Dan sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah itu melindungi warga negara termasuk dalam situasi kebencanaan. Jadi kalau triliunan
Itu suatu hal yang memang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah dalam bencana Sumatera. Tapi kalau kemudian dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh warga biasa yang saling membantu dan akhirnya terkumpul 10 miliar, itu menurut saya cacat logika tuh. Cacat logika ya. Oke, Mas Yanuar, triliunan sudah disalurkan ke bencana Sumatera dari menurut Endi Patwijaya itu, gimana Anda lihat itu? Tadi Mas Gun bilang soal aspek politik di dalam komunikasi gitu. Ya. Saya melihatnya, Mas Bud, aspek politik itu muncul dalam bentuk insentif politik yang mempengaruhi seluruh paradigma kita menghadapi bencana. Ini bukan soal triliunnya dulu, Mas. Paradigma itu maksudnya bagaimana? Kalau pencegahan bencana itu sukses, antisipasi itu sukses. Gak ada insentifnya. Kesuksesan itu sifatnya counterfactual. Sukses ketika tidak terjadi apa-apa. Itu sukses. Tetapi kesuksesan yang tidak terjadi apa-apa itu tidak menciptakan panggung politik. Itu membuat bahkan paradigma kita menangani bencana lebih memilih penanganan bencana. Satu sisi menurut saya ini kesalahan pilihan kebijakan. Sisi yang lain karena panggung politik tadi itu bencana kemudian menjadi panggung. Maka kan saya tulis dan saya katakan dalam berbagai forum, kalau kita mengabaikan pencegahan ini, kita sedang menyiapkan panggung untuk bencana dan korban berikutnya. Kalau ditanya kemudian sekarang kaitannya dengan triliunan itu, menurut saya pemerintah terbuka saja berapa yang dialokasikan. Kan anggaran bisa digeser, anggaran bisa diubah. Apalagi presiden sekarang punya semacam power gitu ya, kekuasaan untuk merealokasi anggaran kan. Kalau saja kemudian itu dinyatakan oke, untuk penanganan ini kami alokasikan sekian triliun. Karena kata-kata anggota DPR tadi, sekian triliun itu, saya tidak tahu dari mana, angkanya belum pernah muncul di publik, dan bahkan kalau tidak salah satu bupati atau gubernur mengatakan, kemarin kan dipotong anggaran daerah, kembalikan untuk itu. Yang ada adalah kita membaca 500 miliar kalau saya tidak salah ya, dari Kementerian Keuangan untuk kebencanaan. Jadi ini berkaitan dengan sebuah logika dalam politik yang disebut dengan insentif politik. Pencegahan tidak memberi insentif. Tidak memberi insentif. Dan itu dalam kebijakan publik, itu cara bernegara, cara membuat kebijakan yang tidak bisa diterima. Oke, baik. Mas Puji, jadi sejauh ini sudah berapa besar sih dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan bencana di Sumatera kalau ada datanya di Mas Puji? Mas Budiman, kalau boleh saya ikut nimbrung ini. Oke, silakan. Tentang komentar politik tadi, Kang Dekan dan Mas Yanuar. Saya pikir sementara tadi disebutkan tentang insentif politik, tampaknya ada juga intuisi politik ya untuk mengambil kesempatan atau momen yang akan membawa citra itu. Terlepas dari baik atau buruknya, Mas Budiman, yang kami lihat dari sisi pandang BNPB, ada dua. Yang satu, penanggulangan bencana tanggap darurat ini kita membuka istilahnya tenda yang seluas-luasnya bagi semua pihak untuk ikut menanggapi. Kami mengaktifasi desk relawan yang dulu Mas Yanuar kita pakai untuk COVID, Mas. Kita bangkitkan lagi gitu. Nah, kemudian yang di daerah kita juga menggelar koordinasi dengan liaison dengan teman-teman LSM. Di Jakarta ada Indonesian Humanitarian Coordination Platform. Ini untuk teman-teman non-pemerintah, untuk bersama-sama dengan BNPB dan yang lainnya untuk bersama-sama merespon ya. Kalau tentang berapa yang sudah digerakkan dalam hal ini, saya hanya bisa mengatakan ya, dalam hal misalnya volume untuk logistik saja di Lanut Sultan Iskandar itu kemarin saja itu datangnya 500 ton dan 75% sudah didorong ya. Kemudian yang di Sumatera Barat itu 30 ton dengan 20 truk. Ini terus berjalan. Kita kerahkan helikopter, pesawat karavan untuk airdropping. Dan tadi saya sebutkan, itu 5 sorti yang kemarin. Dan tadi saya sebutkan sampai dengan ini Mas, estafet Mas. Tentara-tentara kita itu adik-adik
remaja itu berestafet membawa beras. Nah, ini yang tidak nampak di televisi. Nah, yang mendapat insentif Kang Dekan justru yang membuat statement di publik ya. Nah, ini saya kira pada saatnya kita perlu juga menayangkan pahlawan-pahlawan garis depan ini, gitu. Sehingga insentif itu apa Mas Yanur, memanusiakan bencana ini, humanizing the disaster gitu. Oke. Yang kedua menyangkut Mas Yanuar, saya salah satu yang menyusun undang-undangnya Mas. Jadi dari undang-undang itu ahead of its time sebenarnya. Itu membawa perspektif yang komprehensif, meletakkan insentif pada pencegahan, mitigasi dan seterusnya Mas Budiman. Ya. Tetapi lagi-lagi intuisi politik itu kemudian bergeser ke tempat yang ada actionnya, gitu. Sama dengan media akan melihat yang action, kemudian setelah itu spotlightnya berpindah. Oke. Tapi empasisnya sama di pemerintah ya, di sisi BNPB kita komprehensif dan seamless. Oke, baik Mas Puji. Terima kasih. Jadi pelajaran apa yang bisa kita petik dari bencana di Sumatera, kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tangerjo di satu meja The Forum. Mas Puji Pujiono, Mas, sebetulnya kalau Menseknek kan mengatakan kita tidak butuh bantuan asing lah ya, kita cukup bisa mengatasi sendiri. Kalau menurut Anda sebagai ahli kebencanaan dan menangani bencana, bantuan asing memang dibutuhkan nggak sih sekarang atau cukup ditangani oleh dalam negeri? Ini keputusan yang sebenarnya dibahas secara komprehensif di tingkat leadership ya Mas. Ini tadi Mas Yanuar menyebut Aceh misalnya. Ini skalanya sangat berbeda, karakteristiknya juga sangat berbeda. Tsunami waktu itu suatu situasi yang global, Mas. Terjadi di berbagai benua sekaligus ya. Kemudian semua perhatian menyorot Indonesia. Kemudian saya sempat sebutkan di beberapa platform, situasi pemerintah daerahnya juga devastated, yang meninggal itu hampir 70%, Mas Yanuar, waktu itu. Sampai kita menggerakkan calon-calon Pemda ya, dari sekolah tinggi pemerintah daerah itu kita dorong. Nah sekarang dengan pola yang sama, pemerintah menggerakkan, kemarin Anda dengar Bapak Presiden menginstruksikan supaya Mas Puji, mungkin pendek aja, kita butuh bantuan asing nggak sih sebetulnya? Saya kira kalau yang diberikan arahan dari Bapak Presiden dan di tingkat keputusan, kita belum membutuhkan sekarang. Oke, belum membutuhkan. Semua kapabilitas digerakkan, ya. Oke, baik. Mas Yanuar, tidak butuh bantuan asing gitu kan, sesuai dengan arahan Presiden. Ini menyangkut semata-mata prestise atau memang apa sih? Saya mungkin bukan pada kapasitas bisa menilai Mas ya, tetapi intinya begini. Kita perlu secepatnya segera menanggapi keadaan darurat. Satu, Selesaikan. darurat selesai. Setelah itu proses rehab rekonnya harus jalan. Pemulihan kembali. Ini berkaitan dengan martabat kehidupan, berkaitan dengan kemanusiaan, bagaimana mereka hidup. Dan pemulihan itu yang akan butuh waktu. Itu yang saya katakan. Kita perlu misalnya, saya kaitkan dengan satu program pemerintah misalnya, penanganan kemiskinan ekstrim misalnya. Sudah berapa banyak orang akan jatuh dalam miskin ekstrim? Padahal kita punya target tahun depan miskin ekstrim harus 0. Nah, apakah kementerian itu siap untuk menata ulang rencana kerja mereka tahun depan? Bagi saya Mas Bud, ini kesempatan RKP rencana kerja pemerintah tahun 2026 besok itu disesuaikan dengan kebutuhan ini. Terakhir. Apakah kita butuh internasional atau tidak? Oke lah kalau pun itu menjadi keputusan politik. Tetapi kalau kita mengatakan tidak butuh, ditunjukkan kesiapan pemerintah. Itu loh. Oke, baik. Kang Gunggun, perbaikan apa ke depan yang tadi pemulihan masih butuh waktu lama? Apakah cukup dengan tadi Kapus Datin sebagai spokesperson sebetulnya? Iya, itu tadi saya dengar Pak Puji Kapus Datin menjadi spokespersonnya. Ini saya termasuk yang menyarankan untuk bencana, dan apalagi kita rawan sekali bencana itu terjadi lagi di masa mendatang, itu tidak cukup Kapus Datin. Karena ini lintas sektor, yang ego sektoralnya juga luar biasa, sehingga butuh satu spokesperson yang melampaui itu. Oleh karena itu maka harus ada perbaikan-perbaikan mendasar dari sisi protokol komunikasi kebencanaan. Salah satunya adalah soal spokesperson bencana. Nah, komunikasi publik itu harus jelaskan service level agreement-nya. Nah, kalau kemudian
yang dilayani atau diservis itu masyarakat, termasuk mereka yang terdampak bencana, maka harus ada kepastian informasi. Kepastian informasi itu lahir dari narasi yang komprehensif dan koheren, dan itu tidak mungkin terorkestrasi dengan baik tanpa ada tim yang kemudian information leadernya itu bagus, kuat, dan jelas. Yang paling pas siapa Mas Gun Gun? Ya kalau orang tuh banyak Mas, tinggal sekarang kewenangannya diberikan, ya kan? Kewenangannya siapa yang paling pas? Ya menurut saya Presiden itu harus memberi kewenangan pada spokesperson yang menurut saya mampu tampil melampaui ego sektoral masing-masing kementerian. Nah ini yang sekarang ini jadi masalah nih. Yang nggak ada ya? Yang nggak ada. Contoh misalnya koordinasi apakah itu di Komdiji, BKP atau Bakom pemerintah, atau misalnya ad hoc atau seperti zaman Pak SBY misalnya. Ada juru bicara kebencanaan. Baik, Kang Gun Gun, Mas Yanwar, Mas Puji telah bergabung di satu meja forum.